Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama aku Faras. Kali ini aku akan membaca buku cerita yang berjudul Ensiklopedia Tata Surya yang Jupiter. Jupiter itu apa sih? Jupiter adalah planet yang terbesar di tata surya. Saking besarnya, dan jika dibayangin Jupiter itu fungsi sebagai wadah, maka ia mampu menampung sebanyak 1310 planet seukuran bumi. Ini aku sambil baca ya guys. Jadi Jupiter itu gambarannya itu sebesar ini. Nih itu bukunya kan kotak kecil sampai nggak cukup guys. Saking besarnya Jupiter, planet terbesar di tata surya. Planet Jupiter sebagai planet terbesar dalam tata surya memiliki diameter mencapai 142.984 km. Ukuran ini sama dengan 11 bumi yang dijadikan satu. Ukuran yang sangat besar ini membuat planet Jupiter dapat terlihat dari bumi walaupun letaknya sangat berjauhan. Planet Jupiter juga dapat terlihat seperti sebuah bintang. Hal ini dikarenakan planet Jupiter merupakan planet yang terang kedua setelah Venus. Ini aku sambil baca ya, soalnya nggak terlalu hafal. Nah, jadi gambarannya itu kalau yang tadi kan besar banget ya. Jadi kalau dibayangin sebesar inilah guys. Permukaan Jupiter tersusun dari hidrogen dan helium dalam bentuk cair atau gas, sehingga ia akan tampak seperti bola gas raksasa. Oleh sebab itu, planet dapat memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari yang diterimanya. Selain itu, permukaan Jupiter juga memiliki bintik merah besar, Great Red Spot. Ini merupakan sabuk permukaan. Adanya bintik merah itu diduga terjadi karena gangguan pada atmosfer Jupiter. Berbeda dengan bumi, permukaan Jupiter sama sekali tak dapat dipijak, sebab sebagian besar terbentuk dari gas serta cairan. Jika ada yang berdiri di atas permukaannya, maka mereka akan langsung terjatuh ke dalam perut Jupiter. Ngeri gitu ya. Perut Jupiter. Nih, ini kan tadi yang nggak jelas, ini versi yang jelasnya seperti ini teman. Tuh, ini kayak gini gambarannya, ini cuma contoh. Paling ini nyari ya. Satelit Jupiter. Planet Jupiter memiliki 67 satelit alami. Dari satelit-satelit ini, diameter 51 satelit tercatat kurang dari 10 km, serta baru ditemukan setelah tahun 1975. Lalu, 4 satelit terbesar Jupiter dijuluki satelit Galileo, yaitu diantaranya Io, Europa, Ganymede, dan satelit Callisto. Ini dia beberapa bulan Jupiter yang berukuran besar. Ganymede ini aku nggak tahu baca bacanya Ganymede atau Ganymede. Jadi tuh kayak gini loh, ini aku pakein center dahan. Ini ya teman-teman. Terus emang kayak burung gitu ya. Ini ada Callisto-nya. Ini yang Io atau Lo ya, nggak tahu bacanya. Terus Europa. Begitu teman. Terus cincin Jupiter. Cincin pada planet ini merupakan cincin yang paling tipis. Adapun pada cincin tersebut tersusun dari 3 bagian, yaitu cincin halo, cincin utama, dan cincin gossamer. Ketiga cincin itu terbuat dari material debu, sehingga cukup memungkinkan apabila pada bagian ini tersusun juga dari material yang terlempar dari satelit Adrastea dan Metis. Kemudian materi-materi itu mengorbit lewat planet Jupiter. Lalu materi-materi itu dipertebal dengan hasil tubukan dengan satelit lain. Revolusi Jupiter. Ada yang tahu revolusi Jupiter nggak? Kalau nggak tahu, aku bacain ya. Jupiter memiliki hari yang paling pendek, yakni hanya 9 jam 55 menit 30 detik waktu bumi. Hal tersebut terjadi karena Jupiter memiliki kecepatan rotasi sebesar 12,6 km per detik. Meski rotasinya cepat, namun untuk mengelilingi matahari, Jupiter membutuhkan waktu sekitar 11,8 tahun dalam waktu bumi. Hal tersebut terjadi karena jarak Jupiter lebih jauh dengan matahari bila dibandingkan dengan bumi.
Fakta menarik fenomena the great red spot di Jupiter. The great red spot adalah angin badai yang sangat besar. Ini disebut juga sebagai bintik merah besar dari badai ini hampir setara dengan 3 kali planet bumi. Diduga badai ini terbentuk dikarenakan cepatnya perputaran planet Jupiter pada sumbu rotasinya. Kini, setelah 354 tahun, badai ini nyatanya masih terdapat di Jupiter, tetapi ukurannya terus mengecil sedikit demi sedikit. Engkau akan berteman pahit. Enggak, bercanda. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. By the way, aku bacakan identitasnya. Buku ini milik siapa yo? Ada namanya. Nah, penulisnya Nida Labibah SPD, cover Muza, ilustratornya adalah Kak Nada Kamila, penyuntingnya itu Lubatul M. Al-Adawiyah, hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Outright Reserved. Cetakan 1/2024. Oh, maksudnya bulan Januari kali. Penerbitnya Ranah Buku Wonorejo Utara, RT 03 RW 4. Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang di Jawa Tengah 56151. Nomor WA-nya nggak aku sebutin. Emailnya adalah redaksi ranah buku @gmail.com gambarnya titik ranah buku gitu loh. Kelihatan nggak sih? Ini ya. Oke teman-teman, assalamualaikum, bye. Bertemu lagi nanti.